AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, adalah bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kemampuan kognitif manusia. Dengan kata lain, AI adalah mesin yang cerdas dan dapat belajar, memahami, dan beradaptasi dengan lingkungannya. AI bukan bertujuan untuk menggantikan manusia, melainkan membantu dan melengkapi kemampuan manusia dalam berbagai bidang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kiranya perlu diketahui bagaimana sejarah perkembangan AI tersebut. Awal mula. Sebagai dasar filosofis AI adalah konsep mesin yang dapat berpikir, sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Abad ke-17 sampai dengan 19, tokoh seperti Gottfried Leibniz, Charles Babbage, dan Ada Lovelace merintis ide tentang mesin yang dapat melakukan kalkulasi dan operasi logis. Di era berikutnya, tahun 1956, konferensi Dartmouth menandai awal resmi penelitian AI. Tahun 1960, perkembangan awal AI fokus pada simbolisme dan penalaran logis. Tahun 1970, munculnya musim dingin AI, karena keterbatasan teknologi dan kekecewaan dengan hasil penelitian. Tahun 1980, kebangkitan AI dengan fokus pada mesin learning dan jaringan saraf tiruan. Tahun 1990, lahirnya internet dan World Wide Web membuka peluang baru untuk aplikasi AI. Tahun 2000, kemajuan besar dalam algoritma dan hardware komputer mendorong perkembangan AI menjadi pesat. Tahun 2010, AI menjadi semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, dari asisten virtual hingga mobil self-driving. Tahun 2020, AI terus berkembang dengan fokus pada deep learning, reinforcement learning, dan artificial general intelligence atau AGI. Beberapa tokoh penting dalam sejarah AI. Alan Turing, tokoh matematik Inggris yang dianggap sebagai bapak ilmu komputer dan AI. John McCarthy, penemu istilah kecerdasan buatan, dan salah satu pendiri Dartmouth College. Marvin Minsky, salah satu pendiri Artificial Intelligence Laboratory dan pelopor bidang AI. Geoffrey Hinton, penemu backpropagation algorithm, salah satu teknik penting dalam deep learning. Demis Hassabis, pendiri DeepMind, perusahaan AI terkemuka yang diakuisisi Google. Selanjutnya, apa saja karakteristik utama dari AI? 1. Kemampuan belajar dari data dan pengalaman, dan meningkatkan kemampuannya seiring waktu. 2. Dapat menganalisis informasi dan situasi untuk memecahkan masalah secara efektif. 3. Dapat membuat keputusan berdasarkan data dan kriteria yang telah ditentukan. 4. Dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan situasi. Adapun berbicara tentang jenis AI dapat disampaikan berikut ini. Pertama, berdasarkan kemampuan. 1. AI lemah. Disebut juga narrow AI, jenis ini memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan tugas spesifik yang telah diprogramkan sebelumnya. Contohnya, asisten virtual seperti Siri dan Alexa, sistem rekomendasi produk di platform belanja online, dan program pengenalan wajah. 2. AI kuat. Juga dikenal sebagai Artificial General Intelligence, jenis ini belum sepenuhnya terwujud dan masih dalam tahap penelitian. AI kuat diharapkan memiliki kemampuan kognitif yang setara atau bahkan melebihi manusia, seperti kemampuan belajar, beradaptasi, dan berpikir secara abstrak. Kedua, berdasarkan pendekatan pembelajaran. 1. Mesin learning. AI yang belajar dari data dan pengalaman. Semakin banyak data yang diproses, semakin baik kemampuannya dalam melakukan tugas tertentu. Contohnya, sistem klasifikasi spam email dan program perkiraan cuaca. 2. Deep learning. Cabang dari mesin learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks untuk belajar dari data. Jaringan saraf tiruan ini terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, dan memungkinkan AI untuk mengenali pola dan hubungan kompleks dalam data. Contohnya, pengenalan gambar dan terjemahan bahasa. 3. Natural language processing. AI yang fokus pada kemampuan komputer untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Natural language processing atau NLP digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti chatbot, terjemahan mesin, dan analisis sentimen. 4. Computer vision.
AI yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami dunia di sekitarnya. Ketiga, berdasarkan tingkat kesadaran. 1. Reaktif mesin. Jenis AI paling dasar, hanya dapat merespons stimulus langsung tanpa kemampuan belajar atau menyimpan memori. Contohnya, termostat yang secara otomatis menyesuaikan suhu ruangan. 2. Limited memory. Dapat menyimpan informasi dari interaksi sebelumnya dan menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Contohnya, program permainan catur yang belajar dari pengalaman bermainnya. 3. Theory of mind. Jenis ini belum ada secara nyata, diprediksi memiliki kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. 4. Self-awareness. Jenis AI yang memiliki kesadaran diri dan mampu memahami dirinya sendiri sebagai entitas yang terpisah dari lingkungan. Adapun contoh penerapan AI, seperti berikut ini. 1. Rekomendasi produk. Seperti platform e-commerce yang menggunakan AI dapat merekomendasikan produk kepada pengguna berdasarkan riwayat pembelian mereka. 2. Bertindak sebagai asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa, menggunakan AI untuk memahami perintah suara pengguna dan memberikan bantuan. 3. Dapat digunakan untuk mengenali wajah orang dalam foto dan video, untuk tujuan keamanan dan penyelidikan. 4. Bertindak sebagai mobil self-driving untuk memahami lingkungan sekitarnya dan membuat keputusan navigasi. 5. Dapat digunakan untuk menganalisis data medis dan membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. Selanjutnya bagaimana cara kerjanya? AI bekerja melalui kombinasi algoritma, data, dan daya komputasi. Pertama, algoritma adalah kumpulan instruksi yang menentukan cara sistem AI memproses informasi dan mengambil keputusan. Berbagai jenis AI menggunakan algoritma yang berbeda, seperti 1. Algoritma yang memungkinkan AI belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Hal ini seringkali melibatkan metode statistik, pohon keputusan, dan jaringan saraf. 2. Subbidang pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan syaraf tiruan yang terinspirasi oleh otak manusia untuk mempelajari pola kompleks dari data. 3. Algoritma yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia, yang melibatkan teknik seperti analisis teks, analisis sentimen, dan terjemahan mesin. Kedua, data. Sistem AI memerlukan data dalam jumlah besar agar dapat dipelajari dan berfungsi secara efektif. Data ini bisa datang dalam berbagai bentuk, yaitu teks, gambar, audio, dan pembacaan sensor. Kualitas dan kuantitas data berdampak signifikan terhadap kinerja AI. Ketiga, kekuatan komputasi. Memproses data dalam jumlah besar dan menjalankan algoritma yang kompleks memerlukan daya komputasi yang signifikan. Sistem AI modern seringkali memanfaatkan komputer yang kuat, unit pemrosesan grafis, dan platform komputasi awan. Kemudian bagaimana manfaat dan tantangan yang dihadapi? AI memiliki potensi meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Namun, pengembangan dan penggunaan AI juga menimbulkan beberapa tantangan. Secara umum sudah diketahui bahwa AI memberikan manfaat, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang. 3. Membantu manusia dalam membuat keputusan yang lebih baik. 4. Memberikan wawasan baru tentang dunia. Meskipun AI memiliki potensi besar untuk membawa kemajuan, seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, teknologi ini juga memiliki beberapa tantangan yang perlu dipahami. 1. Bias algoritma. AI bergantung pada data untuk belajar dan membuat keputusan. Jika data tersebut mengandung bias, AI dapat mewarisi bias tersebut dan membuat keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Misalnya, algoritma yang digunakan dalam perekrutan pekerjaan mungkin secara tidak sengaja mendiskriminasi pelamar berdasarkan ras, jenis kelamin, atau usia jika data pelatihannya bias. 2. Kurangnya kontrol dan akuntabilitas. Sistem AI yang kompleks dapat menjadi kotak hitam, yang sulit dipahami bagaimana mereka mencapai keputusan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan masalah akuntabilitas, terutama ketika keputusan tersebut berdampak negatif pada manusia. Misalnya, jika algoritma keuangan membuat keputusan investasi yang merugikan, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 3. Risiko penyalahgunaan. AI yang canggih berpotensi disalahgunakan untuk tujuan berbahaya,
seperti mengembangkan senjata otonom atau melakukan serangan siber. Penting untuk memiliki regulasi dan pengawasan yang tepat untuk mencegah penggunaan AI yang merugikan. 4. Kehilangan pekerjaan. Otomatisasi berbasis AI dapat menggantikan pekerjaan manusia di berbagai bidang, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif dan rutin. Hal ini dapat menimbulkan masalah pengangguran dan disrupsi sosial ekonomi. 5. Kesenjangan digital. Akses dan pemanfaatan teknologi AI tidak merata di seluruh dunia. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki akses ke teknologi. 6. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Masyarakat umum mungkin belum sepenuhnya memahami cara kerja AI dan potensinya, yang dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap teknologi ini. Penting untuk meningkatkan literasi digital dan mendorong komunikasi terbuka tentang AI untuk membangun kepercayaan dan penerimaan publik. 7. Batasan kognitif. Meskipun AI dapat melakukan tugas-tugas tertentu dengan sangat baik, mereka masih memiliki keterbatasan kognitif dibandingkan manusia. Misalnya, AI umumnya kurang mampu dalam hal kreativitas, penalaran moral, dan memahami konteks sosial secara mendalam. 8. Biaya pengembangan dan penggunaan. Pengembangan dan penggunaan sistem AI yang canggih membutuhkan biaya yang besar, baik dari segi infrastruktur komputasi, keahlian tenaga kerja, dan data yang dibutuhkan. Hal ini dapat membatasi akses ke teknologi ini bagi sebagian pihak. 9. Masalah keamanan. Sistem AI rentan terhadap serangan siber yang dapat memanipulasi data atau keputusan yang dihasilkan. Penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat guna melindungi sistem AI dari serangan dan memastikan integritas datanya. 10. Dampak lingkungan. Pelatihan dan penggunaan AI membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, yang berdampak pada konsumsi energi dan emisi karbon. Penting untuk mengembangkan AI yang lebih efisien dan berkelanjutan guna meminimalkan dampak lingkungannya. Masa depan AI penuh dengan potensi dan tantangan. Penting untuk mengembangkan AI secara bertanggung jawab dan etis sehingga memaksimalkan manfaatnya bagi manusia dan meminimalkan risikonya.